Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ayahanda Dr. Andes Tuan Guru Haji Zakaria Said, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dusun Yanggit Baru, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk kita sama-sama melanjutkan pengajian kita yang rutin kita laksanakan di setiap malam Sabtu. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa kita umat manusia minaz zulumati ilan nur. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, sebagaimana biasa di kesempatan malam Sabtu kita akan melanjutkan pengajian kita dalam kitab Al-Jawaqit wal Jawahir yang akan disampaikan nanti oleh guru kita. Namun sebelumnya kami pribadi ingin mengajak kita semua bahwa di era kemajuan zaman seperti ini kita sama-sama memanfaatkan teknologi sebagai ladang dakwah. Jadi ini juga merupakan salah satu program Yayasan Pendidikan Sosial Al-Islah, bahwa beberapa minggu yang lalu di akhir tahun 2021 kami di Yayasan sudah membuat tapi belum di-launching channel YouTube. Jadi Bapak Ibu, banyak cara kita sekarang berjuang, tidak harus mengeluarkan uang. Jadi cukup dengan menonton ya konten-konten yang ada di channel YouTube Pondok Pesantren, yaitu Al-Islah TV. Kita juga sudah membantu ya, sedikit membantu perjuangan, karena kalau teknologi ini kita tidak manfaatkan, sayang sekali Ibu-ibu ya. Kalau kita tidak isi dengan konten-konten dakwah, maka konten-konten yang tidak ada faedahnya akan menang. Nah, jadi ini salah satu usaha kami di Pondok Pesantren. Kami sudah membuat channel YouTube. Jadi nanti silahkan pengajian, kegiatan-kegiatan malam Sabtu, kemudian insya Allah juga tuan guru yang lain yang menyampaikan ceramah ada di situ. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan di rumah ya. Misalnya malam Sabtu ini ketinggalan, jangan khawatir, sudah bisa disaksikan melalui channel YouTube Al-Islah TV. Nah, kami cuma mohon bantuannya untuk ditonton saja, terpantur ya jamaah ya, akan sambil termantu sambil temu pahala ngaji kan ya. Insya Allah ini juga bentuk perjuangan Pondok Pesantren. Mudah-mudahan channel ini sukses. Nah, itu saja Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama simak lanjutan pengajian kita kitab Al-Jawaqit wal Jawahir yang akan langsung disampaikan oleh Ayahanda Al-Mukarram Dr. Andes Tuan Guru Haji Zakaria Said. Kepada beliau waktu dan tempat diaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Waalaikumsalam. Yang hormati Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik, hadirin hadirat Majelis Taklim rahimakumullah. Mengawali taklim kita pada malam hari ini, tak henti-hentinya kita saling mengingatkan untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga, tidak terhitung banyaknya, tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh sebab itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak hanya kita melihat jumlahnya, tetapi adanya karunia yang Allah berikan kepada kita untuk kita wujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah berkenan memberikan kita nikmat, lalu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pada bab yang ke-8 tentang dosa besar yang terkait dengan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, saya ingin mengawali sebagai muqaddimah kita yang saya istilahkan dengan islahun nafsi. Islahun nafsi memperbaiki diri sendiri. Bukan orang baik, bukan orang lain yang akan memperbaiki kita, tetapi bagaimana diri kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Istilah ini mungkin gampang dan mudah. Namun kalau kita renungkan dan kita hayati, mudah tapi sulit, sulit tapi tidak terlalu membuat kita menjadi pusing. Mudah tapi sulit, sulit tapi gampang. Yang pertama, untuk memperbaiki diri itu kita mulai dari unsur yang paling dalam. Unsur yang paling dalam bagi diri kita manusia itu adalah hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Nabi sudah mengingatkan kepada kita, perhatikan wahai umatku, di dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Segumpal daging itu fungsinya sangat luas, dampaknya sangat berat, dampaknya bagi diri seseorang sangat luas. Jikalau segumpal daging itu baik, maka seluruh organ tubuh kita, jasmani dan rohani kita akan menjadi baik. Begitu sebaliknya, jikalau segumpal daging itu tidak baik, busuk dan hitam,
akan berpengaruh kepada jasmani kita, dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut kita akan ikut menjadi baik, akan ikut menjadi tidak baik. Jadi kuncinya adalah di dalam hati kita menjelma sebuah daging yang berimplikasi, berdampak positif kepada kita jikalau dia itu baik, dan berdampak negatif pada diri kita jika itu tidak baik. Lalu Rasulullah mengatakan, ala wahyal qalbu, itulah yang disebut dengan kalbu kita. Kalbu ini mesin kecil yang diletakkan oleh Allah dalam hati kita, yang akan menggerakkan semua organ tubuh kita. Kalau dia baik, kaki kita akan melangkah ke arah yang baik. Kalau dia baik, tangan kita akan melakukan sesuatu yang terbaik. Kalau dia baik, mata kita akan terarah kepada melihat sesuatu yang baik. Begitu seterusnya dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, jikalau kalbu kita, hati kita jelek, busuk, tidak terurus, maka dampaknya terhadap seluruh organ tubuh kita. Kaki kita melangkah kepada yang tidak baik, tangan kita menerima ataupun memberi kepada yang tidak baik, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita pun juga akan berdampak kepada yang tidak baik. Gara-gara segumpal daging yang ada di dalam hati kita itu tidak baik. Maka ketika kita ingin memperbaiki diri kita, langkah pertama kita adalah perbaiki hati. Nah, setelah kita memperbaiki hati, lalu akan berdampak kepada unsur mana lagi yang harus kita perbaiki. Nah, unsur berikutnya untuk memperbaiki diri kita sendiri, insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada pembahasan berikutnya. Sehingga nanti episode berikutnya memperbaiki diri dalam bentuk apa saja yang harus kita lakukan dari organ tubuh kita. Itulah pengantar tiang jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri dan dari mana kita mulai dan langkah berikutnya apa saja. Makin Waalaikumsalam. Kita masuk kepada materi pengajian kita. Niki sangat bagus untuk kita ketahui bersama. Ngiring desriu niki le al-babu tsaminu fi uqubati mani'iz zakati. Ngiring desriu niki ini bab yang ke-8 pada menyatakan siksa orang yang menegakkan, menangguhkan zakat, menangguhkan orang yang tidak mau membayar zakat. Itu menangguhkan. Firman Allah Ta'ala dasarnya dalilnya wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikan, ya didirikan oleh kamu akan sembahyang dan keluarkan oleh kamu akan zakat. Makin akan dibahas secara sedikit mendalam zakat kaitannya dengan sholat, kemudian taat kepada Allah kaitannya taat dengan Rasul, begitu pula dengan yang lain. Kenapa digandeng? Pada firman Allah ini menjelaskan dengan jelas dan tegas. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan sholat, lalu keluarkan zakat. Kalau sholatnya bagus tetapi tidak mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak bermakna apa-apa, tidak membawa efek positif dalam hidupnya. Kenapa? Sholatnya tidak dianggap baik manakala dia tidak membayar zakat. Karena zakat itu adalah yang pertama perintah Allah, yang kedua kaitannya dengan harta benda yang kita miliki. Dek samping harta benda sak tebedui niki luik numpuk niki.
harus teringat arak titipan milik orang yang berhak menerimanya, yang disebut dengan mustahik zakat. Nah, titipan orang yang berhak menerimanya ini kalau tidak kita berikan kepada yang berhak menerimanya, kaitannya dengan sholat, maka akan mengurangi nilai dari ibadah sholat kita gara-gara tidak membayar zakat. Begitu pula sebaliknya, dia rajin membayar zakat, perhatikannya zakat, berapa nisabnya, berapa haulnya, tetapi tidak sholat. Apa artinya membayar zakat tetapi kewajiban sholat tidak ditunaikan? Sholat dan zakat ini adalah derajat kewajibannya sama, setara. Kalau setara kewajiban zakat dan sholat ini, maka dua-duanya bagi orang yang sudah wajib membayar zakat itu tidak boleh dipisahkan. Zakat dibayar, sholat ditunaikan. Sholat ditunaikan, jangan lupa ada di milik harta Anda itu zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dan seterusnya. Nah, itu rangkaian dari firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi kewajiban zakat itu adalah terkait erat dengan kewajiban menunaikan ibadah sholat. Kemudian sampai di mana tadi? Maka berkata yang mengetahui surga itu bagi mereka itu bahwasanya ibu bapak kamu tiada seumpama kamu, dan bahwasanya mereka itu seperti amalan dan suatu yang ditentukan, yang dituntut pada mereka itu hisab atas perbuatan mereka itu. Maka berkata mereka itu, sungguhnya ibu bapak kami itu sabar atas mati kami. Oh, salah nanti Pak. Ke atas aning nana. Kadengan berunuk ngantok ke jari ini ya. Beda tetulak jari ini ya, insyaallah. Dan tersebut dalam satu riwayat, tadi riwayat firman Allah tadi, bahwasanya Allah Ta'ala menyertakan 3 perkara dengan 3 perkara. 3 perkara dengan 3 perkara dengan rangkaiannya, tidak terpisahkan. Maka tiada diterima satu daripada keduanya melainkan dengan tulannya, yaitu menyertakan sembahyang dengan zakat. Nah, jadi tulan artinya tidak bisa dinabu terpisah. Lamun tersembahyang, ingat tentang kewajiban bayar zakat. Mun tembayar zakat karena ada harta titipan, ada orang di dalam harta kita itu, jangan ditinggalkan sholat. Jangan beranggapan, oh tiang sudah bayar zakat, dakan didik sembahyang wah. Nah, tidak. Atur sembahyang wah, dakan didik bayar zakat. Padahal arah hartana, arah nisab dan haulna di dalam harta bendana lagu dik ni bila bayar iya. Nah, salat sangat terkait dengan zakat, zakat terkait juga dengan salat. Dengan zakat seperti firman Allah Ta'ala yang telah tersebut itu, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ini kepada surah At-Taghabun ayat 12. Yakni berbuat taat oleh kamu akan Allah Ta'ala dan berbuat taat oleh kamu akan Rasulnya. Sama. Saya mengikuti perintah Allah saja sudah. Biar aja perintah Rasul tidak usah diperhatikan. Saya langsung aja kepada Allah saja. Tidak. Sebaliknya, saya taat kepada Rasul. Biar aja sudah perintah Allah itu, karena sudah include dalam perintah Rasul. Nah, tidak.
Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah, jangan ditinggalkan perintah Rasul. Ketika kita melaksanakan perintah Rasul, jangan ditinggalkan perintah Allah. Ketika kita menghindari larangan Allah, jangan kita tidak hindari larangan Rasul. Ketika ada larangan Rasul, jangan sampai kita hindarkan larangan Allah. Ini bersinergi dia ini. Ketika kita percaya kepada Allah, maka percaya pula kita dengan Allah, dengan Rasulnya. Ketika kita taat kepada Allah, taat pula kepada Rasul. Jikalau kita mengikuti apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka disitulah kesempurnaan dari agama kita. Ini yang kedua, hal yang terkait antara satu dengan yang lain. Tadi zakat terkait dengan sholat. Tidak sah sholatnya kalau dia tidak mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah wajib membayar zakat. Tapi kalau zakat aja dikeluarkan lalu tidak sholat, maka pun juga tidak baik, tidak bagus, tidak sah, tidak sempurna, dan tidak mendapatkan balasan pahala kalau zakat dikeluarkan tetapi tidak sholat. Taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka tidak nyambung. Taat kepada Rasul tapi lupa dengan Allah pun juga demikian. Nah, ini yang kedua sudah ini. Yang terkait antara satu dengan yang lain, tadi salat dengan zakat, makin taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Berbuat taat oleh kamu akan Allah Ta'ala dan berbuat taat oleh kamu akan Rasulnya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, an ashkurali anishkurli waliwa lidaika ilayyal masir. Anishkurli waliwalidai, ya, waliwalidai, anishkurli waliwalidai ka ilayyal masir. Surah An-Nisa, Luqman. Syukur oleh kamu bagiku, kata Allah, dan bagi ibu bapak kamu, dan kepadaku kamu kembali. Kita baca dulu. Maka disertakan sembahyang dengan zakat, taat kepada Allah dengan Rasulnya, dan bagi ibu bapak kamu, maka tiada diterima zakat dengan tiada sembahyang. Demikian lagi sembahyang dengan tiada zakat, dan taat akan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan tiada diterima taatnya kepada Allah Ta'ala dan ketiadaan taat kepada Rasulnya, dan demikian lagi taat kepada Rasulnya dan taat kepada Allah Ta'ala. Pemahaman Nabi ini, syukur oleh kamu bagiku, kata Allah, anishkurli. Setelah kita bersyukur kepada Allah, apalagi? Wali walidaika, bersyukur, berterima kasih kepada kedua ibu bapak. Makin kan marak peristiwa kekerasan terhadap orang tua. Arak dengan tua mati anaknya, arak anak mati amanah, mati inana. Dalam pandangan Islam, niki juga terperhatikan haja niki. Dari sisi ucapan syukur, dari sisi berterima kasih, Allah mengaitkan kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak sempurna orang itu syukurnya kepada Allah manakala dia tidak pandai bersyukur kepada sesama manusia, termasuk orang tua kita. Kenapa dikatakan orang yang tidak bersyukur kepada ibu bapaknya itu tidak diterima syukurnya kepada Allah? Kenapa demikian? Ini terkait. Lamun sak baru niki antara kewajiban salat dan zakat, antara taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, makin antara syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua
orang tua. Banyak dalam Al-Quran agar seseorang itu berbuat bakti, berbuat baik, berterima kasih, bersyukur kepada orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sejajar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sekarang ini di pada surah Luqman kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kenapa sampai sejajar? Syukur kita kepada Allah, syukur kita kepada kedua orang tua. Jikalau dihilangkan satu, sama seperti menghilangkan antara sholat dengan zakat. Dia membayar zakat pun sesuai dengan nisab dan haulnya, tapi tidak sholat. Apalah artinya berzakat? Dia bersyukur kepada Allah, tapi tidak hormat, tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya. Apalah artinya bersyukur kepada Allah kalau dia durhaka kepada orang tuanya? Nah, supaya kedua-duanya itu sinkron, supaya kedua-duanya itu menyatu, dan supaya kedua-duanya itu bernilai ibadah dan dekat mendatangkan ridha Allah, syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua itu sejajar posisinya. Tidak sempurna kesyukuran kita sebagai anak kepada orang tua jikalau kita hanya mengutamakan syukur kepada Allah, lupa kita bersyukur, berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti terus kepada kedua orang tua kita, bersyukur terus kepada kedua orang tua kita, berterima kasih dengan sesungguh-sungguhnya kepada kedua orang tua kita, tetapi lupa bersyukur dengan Allah. Maka syukur kita kepada kedua orang tua, bagaimanapun tingginya ucapan kita, hormat kita, syukur kita, maka dikatakan tidak sempurna syukurnya itu karena tidak menyertakan syukurnya dengan Allah. Jadi kaitannya hadis baru ini, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah manakala dia tidak pandai bersyukur kepada sesama manusia. Nah, niki tambahan penjelasan tentang zakat itu. Barulah makin berikutnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang zakat niki. Dan demikian lagi syukur kepada ibu bapaknya, tiada syukur kepada Allah Ta'ala. Maratur tiasa baru niki. Dan sabda Rasulullah SAW, apabila memiliki orang Islam akan satu nisab daripada emas, nah niki makin agak detail niki untuk penjelasan dari zakat itu nanti, antara nisab dan haul kemudian yang dikeluarkan. Nisab daripada emas yaitu beratnya 20 mithqal. Dan jikalau ditambah ditimbangan dengan dan apa ringgit, beratnya 3 ringgit setengah lebih sedikit atau kurang sedikit, kurang lebih itu maksudnya. Maka lazimlah ia mengeluarkan zakatnya dengan setengah miskol, yaitu serubu usyur. Nah, ini marah niki penjelasan niki. Zakat mal niki adalah nisabnya diukur dengan emas. Nisabnya niki adalah 2,5% dari nilai emas 92 gram. Nah, 92 gram niki emas, nilai uang harta yang kita putar mulai dari Januari sampai dengan Desember.
Itu syaratnya zakat itu dua. Ada nisab dan ada haul. Nisabnya itu jumlahnya, haulnya itu mencukupi waktu 1 tahun. Nah, makin lamun mas teniki ara ni usahan taniki bernilai marantan 92 gram emas niki, pira ajin mas gram. Misalnya makin dipira aja mas gram niki 500 pira? Oh, 1 juta. Oh, 1 juta wah ngono julu. Lamun emas niki ajina 1 juta ampun te standar minimal harta sak terputar dalam 1 tahun niki 92 emas gram, maka berarti modal si tekadu niki 92 juta. 92 juta. 920 juta niki mulai lengan lepiran. Mulai dengan Januari sampai Desember. Standarnya 92 niki tepiak jadi modal lek Januari terus terputar berusaha sampai Desember. Nah, sampai Desember baru tersampai dengan haul. Haul niki artinya hitungan akhir tahun. Leman 92 juta sampai Desember kira-kira pira batin te. Pira mau te. Contohnya judul pira misalnya. Dalam 1 tahun 12 bulan si 22 juta itu terputar terus. Terkadu jadi modal. Sekali jalan sebulan mau kita modal 5 juta misalnya, atau 3 juta atau 2 juta. Kalau mau rata-rata mau 2 juta sebulan, berarti kali 12. Lamun 12 bulan kali 2 berarti 24 juta. Nah, 24 juta niki ditambah dengan modal 92. Biar jari niki 116 juta. Nah, 116 juta niki dihitung di akhir Desember tahun niki. Kan tadi awal menghitungnya Januari modalnya 92. Terus tiap bulan dapat untung 2 juta. Dikalikan 2 berarti 24 juta. Nah, 24 juta ini ditambah dengan modal 92 itu dengan 24 menjadi 116 juta. Nah, 116 juta ini diambil 2,5%. Diambil 2,5%. Nah, mengambil 2,5% dari modal dan hasil keuntungannya ini, itulah yang disebut dengan zakat mal. Yang disebut dengan zakat harta atau yang disebut dengan zakat tijarah. Nah, jadi hitungannya gampang. Hitung lengalek Januari, hitung lengalek piranjat tekedu modal nu sampai dengan 12 bulan. Dan 12 bulan semasuk 12 bulan, disitulah namanya haul. Kalau sudah sampai haulnya baru dihitung, baru dikeluarkan zakatnya. Kira jumlahnya, hitung diri biasa-biasa dan dihitung. Zakat niki. Ini kalau mau ngadu hitungan marantan seberuk niki ringgit, lagu makin tang hitung kadu hitungan Badan Amil Zakat Baznas Nasional adalah standar uang rupiah dengan nilai emas 92 gram. Dan tiap-tiap berat dari 3 ringgit lebih atas nisab, maka dihisab dengan hisabannya. Jadi itu demena lebih lengan pokok nu pira jak lebih nenu, ya wah terhitung. Itu artinya menghitung lebih dengan kelipatannya seterusnya. Dan tiada wajibnya ia beri zakat hingga sampai haulnya dengan di dalam tangannya, yakni cukup setahun. Nah, ini kan cukup setahun. Jadi piran jak lengan cukup 12 bulan dia pun sebulan ya. Dia mesti Januari sampai Desember. Mungkin April mulai bermodal. Nah, jemaah Maret 2000 berikutnya buat sugulang. Atau Juni atau Agustus mulai rezeki modal coba bermodal 100 juta di Agustus. Nah, era Agustus belum berikutnya dia tahu
haulna. Itu artinya yang tadi itu, bahwa yang dihitung dengan nisab dan haul itu adalah sesuai dengan pada saat mengeluarkan modal itu. Maka jika tiada yang mengeluarkan zakat hartanya, niscaya sekalian hartanya itu menjadi apa tadi? Paku daripada api neraka. Jadi sehingga nyusok kita di neraka. Paku api neraka. Sekumbi 2,5% dia tebiang dengan. Maka dia tebiang ya tuna. Misalnya lamun sejuta kan 2,5% kan selai. Lamun kali misalnya 10 atau 100 juta misalnya kali selai piriye udah tuna sugulang. Nah ini peringatan Rasulullah mengatakan maka akan menjadikan paku daripada api neraka. Paku di dunia doang muntah susok kita sakit tang, apalagi paku dengan api neraka. Nauzubillah min zalik. Maka dipakukan pada sekalian tubuhnya pada hari kiamat lah. Dia na betis nur tersusok. Selapu awakna. Isi paku si terjawang yang lengan di neraka. Pir kilo. Wallah lam bisawab. Itulah penjelasan dari pengarang kitab niki. Dan demikian lagi pada perak. Maka nisabnya 200 dirham. Jikalau ditimbangan dengan ringgit, beratnya 25,4 ringgit setengah lebih kurang sedikit, kurang lebih maksudnya itu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah la yunfiqunha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizu. Nah, ini dalil tentang ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat. Maknanya apa niki? Surat Taubah. yakni orang yang menaruh emas dan perak padahal tiada dikeluarkan akan zakatnya pada jalan Allah Ta'ala, maka habarkan oleh kamu ya Muhammad dengan siksa yang amat pedih, yaitu pada hari kiamat. Dibakarkan atasnya di dalam api neraka jahanam. Maka dibakarkan dengan dia, wahai mereka itu dan belakang mereka itu, dahi dan belakang mereka itu dan belakang mereka itu. Inilah yang engkau taruh, maka diberi kamu rasa oleh kamu akan barang yang kamu sampaikan bagi diri kamu. Ini wah nih ditemui sugulang kepeng dengan hak dengan tulut doang kangen te tuna. Ini jawaban Allah nih bahwa dengan berkewajiban nyukulang zakat pok nendik jeng gesukulang ia siksanya pada hari kiamat adalah neraka jahanam. Kan sekidiki. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa mempunyai emas dan perak senisab padahal tiada dikeluarkan zakatnya, datanglah pada hari kiamat ular dan kala, kala janting maksudnya, dan kala, dan dua matanya itu bernyala-nyala api neraka, dan digigitan di giginya daripada besi, dan mengejarlah ia di belakangnya, padahal berkata ia, baginya beri oleh kamu akan daku tanganmu yang kanan dan ada yang kiri dengan yang wajib. Maka larilah orang yang menegakkan yang tidak membayar zakat itu maksudnya, daripada padahal tiada boleh lari daripadanya. Maka didapat akan dia, maka memotonglah ia akan tangannya yang kanan dengan giginya dan
Memperlan apa? Akan kemudian kembali dengan insyaallah. Ini sebenarnya penjelasan tentang siksa dari uraian orang yang tidak mengeluarkan zakat tadi. Mulai ayat tadi kan sudah dijelaskan tadi, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah sampai dengan ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Fazuqu ma kuntum taknizun. Inilah uraian dari siksaan yang akan didapat bagi orang yang menahan diri dari mengeluarkan zakat. Kemudian kita ambil dari sini nih. Kemudian maka dihisabkan akan hisab yang amat keras. Ini hisab artinya ketika dia sudah berapa kali tidak bayar zakat dan seterusnya, dihisab, dicatat oleh malaikat rakib itu yang amat keras. Kemudian disuruhkan akan dia masuk ke dalam neraka. Hasil dari investigasi malaikat mengatakan dia memang tidak pernah membayar zakat, lalu digiringlah dia ke api neraka. Mahilalah, apa ini? Oleh ular itu. Apa itu mahilalah? Dikejar dan dicatok oleh ular itu akan dia hingga mencempakkan akan dia ke dalam api neraka. Bayangkan, sudah api neraka tempatnya, digigit, dicatok sama ular. Demikian lagi orang yang meninggalkan zakat sekalian, bencinya disiksa. Betul kan? Bencinya orang yang meninggalkan zakat sekalian bencinya disiksa seperti yang tersebut itu. Ini masih gambaran tentang orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat itu sama siksanya seperti itu. Dia tidak mengeluarkan zakat harta, tidak mengeluarkan zakat yang lain. Dia punya emas, dia punya perak, dia uangnya aja dizakatkan, tapi hartanya yang lain seperti emas, seperti perak yang banyak tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan zakatnya itu sama seperti ini siksaan yang akan didapatkannya itu. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, demi Tuhan yang menjadikan akan daku dengan tangan kudrat iradatnya, tiada seorang yang mempunyai kambing atau sapi atau kerbau atau onta padahal tiada yang mengeluarkan akan zakat, melainkan didatangkan pada hari kiamat terlebih kuat barang yang ada ia atasnya di dalam dunia dan terlebih keras atasnya. Nah, duit samping wajib arah zakat. Berduit kerbau arah zakat. Berduit onta arah zakat. Arah hitungan tabel ada kita fikih tentang zakat dengan harta yang berupa binatang itu. Nah, itu pun juga tetap dikeluarkan zakatnya. Nah, ketika itu tidak dikeluarkan, sama seperti zakat yang lain, dosa, kesalahan dan siksa yang akan didapatkannya itu. Dan satu riwayat daripada setengah orang yang soleh bahwasanya adalah ia berkata, adalah aku pada waktu mudaku daripada orang yang menegakkan zakat, maka adalah aku mempunyai kambing, maka tidak aku keluarkan zakatnya, maka telah datanglah akan aku seorang yang fakir. Nah, ini bilu cerita ini ada cerita-cerita yang dua 8 27 betul tepan telangnya nih bilu ini
Oh karing sekedi man, terbaca terusan dulu. Datanglah akan daku seorang yang fakir. Dia waktu muda kaya raya. Kemudian datang orang yang miskin. Maka mengadu ia kepada aku saat ia berhajat kepada makanan. Ngeluh. Lah kelapahan aku, dikuah mangan, dikuah pekakanan. Dengan si fakir nih dibalik kanak si muda duit kambingnya nih. Dan akan kesakitannya, kesulitan hidupnya nih. Maka aku berikan akan dia. Karena ngeluhnya di nuah mangan, kesulitan hidupnya dan sebagainya, dibalik dengan si berdua kambing, sapi dan seterusnya, setengah dari kambingku 1 kibas. Aku berikan akan dia. Apa diberikan oleh anak yang muda itu? Setengah daripada kambingku, 1 kibas. Kemudian aku tidur pada malam itu, maka aku lihat di dalam mimpiku. Nah, jadi ini jalur ceritanya. Ada seorang dengan muda, masih muda, kaya, datang dengan fakir miskin. Tolong aku kesulitan, tidak pernah makan, kehidupanku sangat kesulitan, anak cucuku tidak bisa makan, kalau anakku tidak dapat makan. Lalu orang yang muda ini memberikan dia kibas. Kalau gitu ini aku kasih kibas, aku kasih kambing, aku kasih binatang yang kamu bisa bawa pulang. Dikasih dia. Malam hari tidur seorang yang sudah memberikan sesuatu kepada fakir miskin itu. Tidur. Maka adalah sekalian kambingku itu, maka adalah sekalian kambingku telah berhadap kepadaku, mencita-cita hendak menanduk. Jadi kadang bembek dia luik di dalam mimpinya terkerimpun. Nah, no bahasa jamak ni. Terkerimpun si bembek ni si luik ni, ratusan bembek na datang. Di dalam mimpinya. Datang na bembek ni gerumbi. Genanggin ngelagak ia. Menanduk dia. Menanduk ia akan daku, padahal aku tiada kuasa lari daripadanya. Ngumpi tadi bereri. Bembek na ratusan ngerimpun ia wah. Selapu na bila ngelagak ia. Waktu lagi mimpi nenu. Dan tiada seorang boleh menolongi akan daku. Di narak gin milih, di narak bau sini gin tolong aku wah. Bembek ku siluik ngono luik nenu selapu na bila ngelagak aku. Di narak bau sini gin tolong aku. Maka datanglah akan daku demikian kibas yang aku sedekahkan. Datang wadah sedekah ngone dengan si fakir miskin nu, dengan kesulitan sakit bembek sedekahangna. Lagu ratusan masih di dalam mimpi ratusan bembek si luwe nu gin mele ngelaga ia. Nah, deme lagi mele telaga din arak dengan bau sini larang bembek si luwe nu gin ngelaga ia. Datang kibas si sakit sedekahangna nu. Arak sakit sedekahang. Dia pernah datang berembi ya. Kibas yang aku sedekahkan itu menolakkan akan mereka itu daripada aku. Ya sing halangin ia, sing ngadang ia. Apa aja bahasanya kibas nu kan kita tahu. Lagu yang halangin ia, yang nolak ia antin dak nepayu telaga isi ratusan kambing si nyerbu dalam mimpi nenu. Karena ngonek wahna bersedekah. Apa artinya? Dari uang yang sekian juta kita punya, hanya 2,5% kita keluarkan. Begitu banyak uang itu nanti bukan menjadi teman kita, tetapi menjadi musuh kita. Tetapi ketika dia menjadi musuh, tidak kita pernah sedekahkan, yang sudah kita sedekahkan itulah yang akan membantu kita, menghalangi kita. Mulai ya itu seutuk neraka, datanglah apa sita sedekah nu, sita sugulang zakat nu, ginolong ita.
arak kibas tersedekah dengan sekian ratus kibas terberdui sampai terberdui bembek terberdui si sekit nu si nyelamatan itu lengali kibas si duit anu arti bahwa 2,5% nu si nyelamatan itu lengali harta si lain nu. Maka tiap-tiap satu kibas daripada yang hendak menandakan dia akan daku, maka berdirilah antaranya menolakkan akan dia yang hendak menanduk akan daku. Burung apa itu telaga isi bembek si luit lalu gini miri mula ngalah ngelagakna gara-gara sakit si ngadang ia akhirnya selapu nandina dina payu ngelagak si epen bembek nu. Maka berdirilah antaranya menolak akan dia dengan sendirinya akan aku. Dia dah punya sampai di payu telaga. Demikianlah tiap-tiap satu kambing yang hendak menanduk akan aku. Kemudian maka mengalahkan sekalian mereka itu akan dia karena bahwasanya mereka itu banyak, padahal kibas yang aku sedekahkan itu 1 jua. Sekik sedekahangnya. Lagu si sekit nu si ngadang ia. Ada 2,5% susu gulangnya, sekian persen si indiknya susu gulang nu, maka si 2,5% lah si ngadang ia antik na selamat dengan lek segala-galanya. Ini contohnya niki. Contoh kecil si tertulis dalam sebuah kitab niki tentang bahwa kelebihan bersedekah, kelebihan mengeluarkan zakat no, maka sekecil kelihatannya tapi bisa menghalau yang sekian banyak, sekian ratus kibas itu. Bitengkang nih. Kemudian bendi jemaat lanjutan ceritanya insyaallah kita sihat niki. Jawah tengkang nih. Kemudian maka kataku demi Allah. Ayah yang tengkang nih. Ya. Lamun tan marni cerita tentang zakat kira-kira mun bude kepeng 100 juta 1 juta pote suulang zakatna berat atau ringan idapna mun bude kepeng berat atau si 2,5% berat atau ringan? Ringan. Sekedi luian terjauh kan si sedekah. Malah si sekedi nu si sangat bermanfaat ya balik di ite. Niki. Be mulia dengan si berbiang kaji dengan si tebiang. Be muliaan dengan si berbiang kaji itu si tebiang. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Dengan sak berbiang mulia ia gati timbang ita sita tebiang. Itu secara sosiologina. Tetapi secara syar'ina berbiang atau penerima sama-sama punya nilai positif, sama-sama punya nilai kebaikan. Yang penting makin kita pahami adalah kita punya kewajiban lemunarat kepeng benang te sebernilai 92 gram teputar ia ampuk jemak dengan 1 tahun lebih ia nah ia putus sebulan zakat. Berbeda mana berkurang. Modal te 22 juta. Demen te sampai Desember lah tinggal 20 juta. Wajib dia zakat. Karena berkurang dengan nilai pokoknya. Nah, lamun berkurang dengan nilai pokoknya gugur kewajiban bayar zakat. Karena standar minimalnya baru 92 gram, 92 juta. Jadi yang lamunnya pocol sampai dengan Desember kita lah ternyata pocol nih. Pira jarinya modal temu 92 juta, nak kadang ada 20 juta. Urang jari. Lagu kena si melihat berbuat kebaikan, dia jual dia bayar zakat sedekah ke dunia. Kanggo dia bersedekah. Kanggo. Malah sedekah nu sigin memperbanyak rezeki dan menolak segala macam
mara bahaya. Saya kira mana niki wah sampun liwat niki waktu tisan teh niki nggih. Tunas oh nggih ngiri-ngiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Tuan Guru terkait dengan zakat niki, pengertian zakat dan pengertian qol. Yang lazim tiap tahun niki adalah mengeluarkan zakat dan mengeluarkan qol. Kalau mengeluarkan zakat sudah jelas nisabnya niki adalah 2,5%. Iya. Nah, kemudian bagaimana kedudukan kita di masyarakat awam yang qol atau haul itu bagaimana, apakah zakat itu termasuk qol atau haul itu termasuk zakat niki antara mengeluarkan zakat. Kalau dua-duanya kita keluarkan berarti double niki antara mengeluarkan zakat dengan mengeluarkan haul. Iya. Lazim oleh masyarakat awam niki. Terima kasih. Nggih. Terima kasih. Syarat untuk mengeluarkan zakat dua. Pertama nisab. Apa nisab itu? Jumlah nilai harta yang kita kembangkan itu nilainya 92 gram, 92 juta. Itu nisabnya. Nah, haul itu apa? Haul itu adalah kalender operasionalnya dari Januari sampai Desember. Muharram sampai Zulhijjah kalau kita menggunakan kalender Hijriyah. Nah, jadi nisabnya itu dulu berapa harta kita, dan setelah kita tahu nisabnya itu berapa bulan sudah berputarnya. Kalau baru 10 bulan orang datang ngendeng haul dulu. Ngendeng haul gitu. Ngendeng haul. Apa jawab tuh? Oh man. Jawab sudah gira kada nyugulang. Ya nek kan itu ndek Desember pun sampai setahun ni. Pun haulan ndek sampai di Desember. Laun le Desember pun sampai haul dengan le harta bendanta. Memang dengan si datang silaturahim itu ini lebih haul dulu main. Walaupun ini tahu piran yang ante mulai berusaha nu dia tahu ya. Lagu biasa lazimnya datang tengedeng haul dulu. Jadi dalam ilmu fikih itu adalah nisab dan haul itu adalah syarat mutlak dari harta yang kita olah, yang kita putar untuk nanti di akhir tahun itu kita keluarkan 2,5%. Jadi mudah datang ngendang haul berarti kena ngendang zakat. Nah, ngendang zakat. Lagu lem dekman demena datang misalnya te haul te Desember, Oktober pun datang. Lunjak-lunjak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Napi kabar? Alhamdulillah bagus. Terus napi ngenteng-ngenteng haul. Oh, ida keruan datang nih. Laun Desember, bulan Oktober nih, di man, karena 2 bulan. Kanggo telan ngenu. Rincian pakai na malik. Berembila muntabiang. Haul teh jamal di tanggal bulan Desember, bulan 12. Datang dengan bulan 10. Biang teh 1 juta. 1 juta. Catat tu ya. Tebiang ia ke 1 juta, lagu jemaah di waktu akhir tahun le haul tanu terhitung ya, termasukkan dalam hitungan. Wah, ku zakat tang harta ni piran selik bulan Oktober 1 juta tipalu do Ahmad pisal. Berarti nak berkurang, nak mulakan zakatan 5 juta, lagu piran wah terpejulu 1 juta. Maka tinggal ke jakatan nak 4 juta. Nah, nu minta milih catat ya. Maka terpejulu ya sangat masyaqqah. Sangat kesulitan, sangat membutuhkan. Di narak si bayar SPP anakku. Namun di nemu nak anak bayar SPP, di nemu semester. Lalu di nemu semester tulak malik karing 6 bulan. Angkan makubiang si berjulu zakat ni 1 juta. Walaupun jamak karing 2 bulan pokoknya ulang zakat apapun sampai haulna. Itu artinya mendahulukan zakat dari waktunya. Boleh enggak? Itu boleh, tapi nanti dicatat di akhir tahunnya. Dengan jumlah zakat. Sapun niki kira-kira sanggeh ya. Jamak itu mi dia minta haul mesinnya. Alhamdulillah. Ampun nabi ibu-ibu. Saya berdaya duit emas nanti ini, ingat tanya mak anu.
Saya kira marak nikah jadi kengking wah cukup ya jam baluan ni kita silaturahim. Tiang atas nama Majlis Taklim mungkin tiang salah ucap, salah jelaskan dan banyak salahnya niki. Itu mungkin sebuah kelemahan tiang, dan kalaupun itu benar seperti apa yang tertera dalam kitab niki, insyaallah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa kita semua, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan juga anak jari kita, keluarga kita juga sehat walafiat. Mudah-mudahan sidat yang niki dan anak jari niki selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala musibah, atas segala bencana, segala masalah, segala hal-hal yang menyulitkan sidat yang niki dan anak jari. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kita yang sudah mendahului kita diampun oleh Allah, kuburnya menjadi taman-taman syurga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril 'ilmi wal ma'rifati wal hikmah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.